Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak atau Ibu atau Mas-mas mentor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Nadiem Baki dengan NIM 11 2021 2641 dengan kelompok BKWD 09. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan dari Capstone Project dari mata kuliah bimbingan karir. Yang pertama, kita akan membuat akun admin lewat Postman. Seperti ini, responnya sudah, requestnya sudah saya sediakan. Oke, admin sudah berhasil ditambahkan. Sekarang jika kita lihat di dalam admin seperti ini kosong semua. Tadi baru saya refresh, tabel-tabelnya masih kosong semua, masih fresh. Ini admin, dan kemudian saya akan mencoba untuk login melalui fitur login di sini. Admin pada bagian admin ini, pada bagian autentikasi, saya menggunakan JWT token. JWT token itu JSON Web Token. Cara flow-nya itu seperti ini. Sebentar. Ketika admin login, maka dia akan mengenerate sebuah token, yang kemudian token ini akan didapatkan, diberikan kepada Mi, fungsi Mi, yang kemudian Mi ini akan memberikan data-data dari akun yang sudah login. Untuk API-nya sendiri, sebentar. API-nya sendiri ini seperti ini. Login, kemudian login ini mengirim data ke Mi. Mi ini mendapatkan data-data dari akun yang login. Seperti itu. Kemudian sekarang kita akan mencoba menambahkan dokter, menambahkan poli dulu. Yang pertama poli umum. Nah, sudah ditambahkan. Kemudian poli mata. Nah, sudah ditambahkan. Kemudian kita akan menambahkan obat. Kita beri 15.000. Tambah. Kemudian OBH foto. Kemudian tambahkan satu lagi, oke, seperti ini. Kemudian sekarang kita akan menambahkan dokter. Alamatnya Salatiga. Nomor HP-nya kita ambil, username-nya Raka 123. Kemudian kita akan menambahkan lagi polinya. Kita akan pilih poli mata. Nah, sudah tertambahkan seperti ini. Jika kita mau mengedit menjadi Semarang Barat, sudah bisa. Kemudian jika kita ingin mengganti poli, nah seperti ini sudah menjadi poli umum. Kita akan ubah menjadi poli mata lagi, seperti ini. Oke. Kemudian sekarang kita akan login sebagai dokter. Yang pertama kita akan login sebagai dokter Raka dulu.
Tokennya saya simpan di di local storage. Jadi local storage ini memberi authorization kepada API yang nantinya akan mendapatkan data dari user yang login. Kemudian jadwal periksa yang pertama kita tambahkan dulu. Untuk status defaultnya sudah tidak aktif, jadi default di database tidak aktif. N statusnya kita tambahkan Senin mulai dari jam 11 sampai jam 12. Kemudian ini saya buat seperti ini, kemudian ini saya buat tidak aktif dulu. Tidak aktif dulu. Nah, sudah tertambahkan. Kemudian ini sudah tidak aktif. Kemudian saya ingin menambahkan yang baru. Selasa mulai dari jam 11 sampai jam 12. Kemudian Selasa. Kemudian ini yang aktif. Bentar. Oh, ini Selasa. Oke, dia sudah tampil. Kemudian jika kita ingin mengeditnya menjadi aktif, tidak akan bisa karena jadwal dengan status aktif sudah ditemukan. Yang dimana jadwal ini adalah ini seperti ini, n-nya 1, n-nya 1, n-nya 1, y-nya 1, dan y ini hanya bisa aktif di hanya satu yang bisa aktif. Kemudian kita kembali, lalu kita akan mengganti dokter dari dokter Boyke yang tadi. Oke, login berhasil. Kemudian ke dashboard, kemudian pada jadwal periksa kosong karena jadwal periksa dokter Boyke ini belum ditambahkan. Yang tadi adalah dokter Aka. Kemudian akan kita tambahkan dari jam 8 sampai jam 10. Sebentar. Kemudian ini Senin, ini tidak aktif. Oke. Kemudian kita akan tambahkan Selasa jam 08.00 sampai 10.00. Kemudian kita akan atur tanggalnya, kemudian ini akan aktif. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan mencoba menonaktifkan yang tanggal 9. Tidak aktif. Nah, tidak aktif sudah bisa. Kemudian saya akan mengaktifkan yang tanggal 8. Aktif. Nah, seperti ini. Berarti yang dokter Aka yang aktif yang Selasa, kemudian yang dokter Boyke yang aktif yang yang Senin. Kemudian kita akan register pasiennya. Belum punya akun. Full name-nya, alamatnya. Oke. Dan kita akan login. Oke, login berhasil. Kemudian kita akan mencoba untuk daftar polinya poli umum dokter Aka pada hari Selasa, yang karena hari Seninnya tidak aktif yang tadi, maka hari Senin tidak tampil. Kemudian untuk poli mata dokter Boyke yang Senin, karena yang Selasa tidak aktif, kita akan mencoba poli umum dengan dokter Aka. Keluhannya yaitu kita akan mendaftar. Data berhasil ditambahkan, ini artinya data sudah berhasil ditambahkan, masuk ke database dan masuk ke dashboard dokter. Kemudian kita akan login sebagai dokter Aka.
Oke, ke dashboard, periksa pasien. Oke, memeriksa pasien Aryania Putri Dewana sudah masuk, sakit kepala. Kemudian kita akan mencoba untuk memeriksanya tanggal 8. Kemudian catatannya kemudian ini akan saya beri paracetamol 150.000, yang tadinya 150.000 karena default periksa oleh dokter ini 150.000 default untuk semua dokter, maka 150.000 menjadi default, ditambahkan dengan obatnya menjadi paracetamol menjadi 165.000. Kemudian kita simpan, maka ini akan berubah dari tombol periksa menjadi tombol dokter. Jika kita kembali ke sini, maka kita juga bisa mengeditnya. Minum air yang banyak. Nah, sudah bisa diedit. Kita juga bisa menambahkan OBH. Nah, sudah tertambahkan. Kemudian jika kita melihat ke riwayat pasien, maka riwayat pasien sudah tampil. Riwayat pasien ini memiliki detail riwayat seperti ini. OBH 12.500, paracetamol 15.000. Ini sudah tampil dari detail periksanya. Kemudian untuk bagian yang paling sulit adalah di daftar riwayat pasien, karena daftar riwayat pasien ini mencakup banyak looping. Sebentar, seperti ini. Saya yang pertama saya mencari, saya looping tabel periksa yang daftar yang memiliki ID daftar poli sama dengan daftar poli ID. Kemudian yang pada daftar poli juga yang memiliki jadwal periksa .id underscore dokter adalah sama dengan ID. ID ini adalah ID dari Params. ID Params ini adalah ID ini. Ini adalah ID dokter. Maka saya mencari riwayat dokternya dulu, riwayat pasien yang periksa ke dokter itu. Kemudian saya mencari data yang sudah dicari tadi, yang pertama kali dicari. Kemudian saya map lagi dengan pasien all untuk mendapatkan data pasiennya. Kemudian data ini saya set ke dalam kemudian data ini sebenarnya mereturn 3 data. 3 data ini yaitu 2 data sama dan satu data. Maka dari itu saya menggunakan fungsi unique patient. Unique patient ini adalah membuat match patient 2 menjadi unique. Jadi unique satu-satu, datanya satu-satu. Tidak ada data yang sama. Kemudian saya set pasien. Kemudian pasien ini yang saya map ke dalam sini. Ini adalah data dari pasien ini. Set pasien. Ini dia. Nah, kemudian jika kita ingin mengedit, salah hadis, salah 3 barat, berhasil diupdate. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Selamat siang, pagi, sore, malam Bapak Ibu sekalian dan mentor-mentor yang saya hormati. Terima kasih.